Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kelas 11 AKL 1 dan kelas 11 AKL 2. Semoga kalian terhindar dari virus corona dan kalian di rumah terus ya, jangan kemana-mana. Belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan memasuki materi transaksi keuangan pemerintah daerah, yaitu transaksi pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, ini Ibu akan masuki saldo normalnya nih. Ini karena harus diingatkan terus saldo normalnya. Debit itu ada aset, belanja transfer, pengeluaran beban, dan kredit kewajiban, ekuitas, pendapatan LRO, penerimaan, dan pendapatan LO. Nah, masuk ke transaksi pembiayaan pemerintah daerah. Pembiayaan daerah itu ialah semua transaksi keuangan pemerintah yang digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Jadi, transaksi keuangan daerah itu berupa penerimaan maupun pengeluaran. Nah, itu baik yang perlu dibayar maupun yang akan diterima kembali. Nah, tujuannya ini untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Nah, klasifikasinya ada dua, yaitu ada penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan itu ialah semua penerimaan rekening kas umum daerah, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi, hasil privitasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen maupun dana pencairan cadangan. Nah, bentuk penerimaan pembiayaan ini ada apa? Ada penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman yang tadi Ibu sebutkan, penerimaan piutang daerah, silpa, pencairan dana cadangan maupun hasil penjualan kekayaan. Nah, silpa itu apa? Silpa itu ialah selisih lebih kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode. Nah, kalau ini kan kita membahasnya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Jadi dia ada silpanya nih. Di dalamnya ada perubahan saldo anggaran lebih gitu. Nah, selanjutnya ini ada pengakuan, pengukuran, dan pencatatan pembiayaan. Itu ada penerimaan pembiayaan yang diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah, sedangkan pengeluaran itu diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Penerimaan dan pengeluaran itu pembiayaannya dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Nah, ini yang tadi Ibu sebutkan saldo normal kreditnya. Penerimaan pembiayaan itu seperti ini, kas daerah, penerimaan pembiayaan atau penerimaan pinjaman, sedangkan pengeluaran pembiayaan memiliki saldo normal debit itu pengeluaran pembiayaan sama kas daerah. Nah, ini standar jurnalnya penerimaan pembiayaan. Jadi transaksi penerimaan pembiayaan ini ada penerimaan pinjaman, penjualan obligasi, hasil privatisasi, ada penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, ada pencairan dana cadangan. Nah, ini dia penerimaan pinjaman ini selalu kas daerah itu bertambah di debit dan utang di kredit. Ini LO-nya, sedangkan LRA-nya itu ada perubahan saldo debit pinjaman dalam negeri dari bank mana itu di kredit. Ini penerimaan pembiayaan ya, jadi dia saldo normalnya di kredit. Tuh. Selanjutnya itu ada contohnya nih, contoh pencatatan penerimaan pembiayaan dan penerimaan pinjaman. Ialah tanggal 17 Maret 2020, untuk memenuhi kebutuhan dananya, Provinsi Jawa Tengah itu memperoleh pinjaman dari bank sebesar 280 juta. Nah, jadi si Provinsi Jawa Tengah ini, pemerintah ini memperoleh uang dana 280 juta. Jadi dia bertambah dong di kas-kas daerah 280 juta di debit. Nah, karena dia meminjam berarti dia menambah utang dong. Menambah utang itu, utang kan saldo normalnya di kredit. Jadi utang dalam negeri sektor perbankan itu bertambah di kredit 280 juta. Sedangkan jurnal RA ini karena saldo normalnya penerimaan pembiayaan itu kredit, jadi di sini penerimaan pembiayaan pinjaman dalam negeri dari bank itu sebesar 280 juta di kredit karena dia saldo normalnya di kredit dan berpengaruh oleh perubahan yaitu perubahan saldo anggaran lebih ya di debit 280 juta. Jadi saldo normalnya itu kredit ya, penerimaan pembiayaan. Nah, selanjutnya itu penerbitan obligasi. Penerbitan obligasi itu juga termasuk dari penerimaan pembiayaan. Nih, misalkan tanggal 20 Maret 2020, untuk memenuhi kebutuhan dananya, Provinsi Jawa Tengah itu menerbitkan obligasi daerah. Jadi, Provinsi Jawa Tengah menerbitkan obligasi, yaitu menerbitkan surat utang. Obligasi itu surat utang ya, sebesar 350 juta. Jadi jurnal LO dan neracanya itu karena dia kas daerahnya bertambah 350 juta, kan dia menerima uang kan, menerima pinjaman lah dari surat utang itu. Dan dia bertambah utang dalam negeri obligasi jenisnya 350 juta di kredit.
di kas daerahnya bertambah di debit gitu. Sedangkan jurnal daerahnya karena ini termasuk dari penerimaan pembiayaan yaitu saldo normal di kredit, jadi penerimaan pembiayaan hasil penerbitan obligasi sebesar 350 juta pada kredit dan berpengaruh oleh perubahan sal yaitu debit 350 juta. Pokoknya jurnal daerah itu perubahan saldo anggaran lebih. Untuk perubahan sal itu untuk menyeimbang sama jurnal LO atau neraca. Nah, selanjutnya itu ada pengeluaran pembiayaan, yaitu semua pengeluaran rekening kas umum daerah berupa pemberian pinjaman, penyertaan modal, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, pembentukan dana cadangan. Nah, pengeluaran pembiayaan ini ada standar jurnalnya nih, yaitu ada pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, ini transaksinya ya. Pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, ada penyertaan modal pemerintah pada perusahaan daerah, ada pengumuman laba BUMD, ada pembayaran pokok pinjaman, ada pembentukan dana cadangan. Nah, jadi standar jurnalnya ini pemberian pinjaman dia selalu saldo normalnya di debit untuk pengeluaran pembiayaan, yaitu pinjaman jangka panjang kepada entitas di debit, kas di kas daerah di kredit karena dia mengeluarkan dana kan, mengeluarkan biaya. Jadi terus di saldo LRA-nya pemberian pinjaman di saldo normalnya di debit dan perubahan sal di kredit. Contohnya yaitu penyertaan modal, misalkan ilustrasinya tanggal 25 Maret 2020 berdasarkan peraturan daerah tentang penyertaan modal, Pemda ABC menanamkan modal dalam bentuk penyertaan modal kepada BUMD XYZ senilai 300 juta. Jadi ini penyertaan modal, jadi berdasarkan peraturan ini Pemda ABC ini menanamkan modal kepada BUMD, ke badan usaha milik daerah di XYZ 300 juta. Jadi dia mengeluarkan biaya dong. Dia berarti penyertaan modal ini termasuk pengeluaran pembiayaan. Jadi penyertaan modal kepada BUMD bertambah di debit 300 juta, sedangkan kas di kas daerah itu berkurang kan. Uangnya kasnya si pemerintah ABC ini berkurang jadi 300 juta di kredit gitu. Sedangkan di jurnal LRA-nya ini, karena saldo normal pengeluaran pembiayaan itu debit, jadi pengeluaran pembiayaan jenisnya penyertaan modal pada BUMD sebesar 300 juta di debit dan berpengaruh oleh perubahan sal untuk penyeimbangnya yaitu kredit sebesar 300 juta. Selanjutnya ada pembayaran pokok pinjaman. Ilustrasinya tanggal 26 Maret 2020 Pemda membayar pokok utang pinjaman kepada bank nih ABC telah jatuh tempo. Jadi Pemda ini mau membayar utang pinjamannya ini kepada ABC sebesar 60 juta karena udah jatuh tempo kan. Jadi untuk pembayaran kewajiban jangka panjangnya ini diterbitkan SP2DLS, dia jadi surat pertanggungjawaban jasa atau barang yang sudah dipinjamkan. Nah, jadi dia membayar utangnya itu sebesar 60 juta. Jadi kas di kas daerah bertambah di kredit 60 juta, jadi berkurang kan uangnya si Pemda ini, dan utangnya itu juga berkurang di debit kan. Utang itu saldo namanya dikreditkan, jadi utangnya si Pemda ini kepada bank ABC berkurang, jadi di debitnya 60 juta. Sedangkan di jurnal LRA dia pengeluaran pembiayaan itu kan di saldo namanya yang tadi Ibu bilang debit ya kan. Jadi dia pembayaran pokok pinjaman kepada bank itu bertambah di debit 60 juta, sedangkan berpengaruh di perubahan sal bertambah di kredit yaitu 60 juta. Itu untuk penyimbang. Sekarang aset pemerintah daerah. Aset daerah ialah sumber-sumber ekonomis yang dikuasai oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaatan di masa depan. Nah, ini dapat diukur oleh satuan uang, termasuk sumber daya keuangan yang diperlukan sebagai penyediaan jasa untuk masyarakat umum. Aset terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar ini ada jenisnya, yaitu ada kas daerah, kas dan setara kas, investasi jangka panjang, dan merupakan aset yang dimaksudkan ini untuk memperoleh ekonomi, bunga, dividen, royalti. Nah, itu maksudnya piutang dan persediaan berupa barang atau perlengkapan yang dimasukkan untuk kegiatan operasional pemerintah. Ini contohnya, misalkan ini pengakuan beban persediaan yang tadi. Ini kan aset lancar. Ini misalkan tanggal 1 Februari SKPD ABC membeli persediaan sebesar 5 rim, yaitu harga kertas AVS-nya 50.000 per rim adalah 100.000, harga spidol 100.000 per pak pada tanggal 20 Februari. Jurnal yang akan dibuat oleh fungsi akuntansinya adalah sebesar 1.250.000 nih kalau dihitung ya kan.
Jadi dia bertambah persediaannya nih, alat tulis kantor 1.250.000, dia kan membeli kan, jadi persediaannya menambah. Kas di bendara pengeluaran berkurang, di debit bertambah di kredit 1.250.000, jadi dananya si Aska PDABC ini berkurang kas bendaranya karena dia udah mengeluarkan membeli persediaan sebanyak 5.000 itu. Sedangkan di LRA-nya itu belanja persediaan alat tulis kantor, yang kita tahu kan saldo normal belanja itu di debit ya kan, jadi belanja itu di debit, berpengaruh di perubahan saldo 1.250.000. Lanjut, selanjutnya itu ada aset tidak lancar, yaitu meliputi aset yang bersifat jangka panjang dan aset yang tidak berwujud. Dapat digunakan secara langsung dan tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau digunakan masyarakat umum. Aset non lancar berupa aset tetap, investasi jangka panjang, dan cadangan aset lainnya. Nah, Ibu akan membahas aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. Akuntansi aset tetap ini klasifikasinya ada tanah, peralatan dan mesin, gedung, bangunan, jalan irigasi, jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi kayak KDP, konstruksi dalam pengerjaan KDP. Pihak-pihak terkait itu ada kuasa BUD, PPKD, pengguna barang, dan pejabat penata usaha keuangan atau PPKD. Pengukurannya ini ya yaitu ada mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan yang tadi kan. Selanjutnya ada pembayaran aset tetap. Ini standar jurnalnya. Jurnal di SKPD-nya aset tetap di debit, RKPPKD di kredit. Sedangkan belanja modal pengadaan di debit, perubahan saldo di kredit. Jurnal di PPKD-nya itu saldo jurnalnya itu jurnal standar jurnalnya itu ada RKSKPD di debit, kas di kasdira di kredit, utang PFK di debit kredit. Contohnya nih, perolehan aset tetap dengan pembayaran sekaligus. Ini pada tanggal 2 April 2015, Dinas Pendidikan membeli 10 printer. Nah, 10 unit pembeliannya itu seharga 700.000 nih per unit. Jadi 700.000 kali 10, jadi 7 juta. Berdasarkan dokumen tersebut, mencatat pengakuan aset tetapnya seperti apa. Nah, ini di printer, bertambah printer itu debit 7 juta, sedangkan utang belanja di kredit bertambah 7 juta gitu kan. Dia karena membeli, jadi utang saldo normal utang kan di kredit ya 7 juta. Utang itu seperti kewajiban. Selanjutnya itu ada contoh pencatatan aset tetap, perolehan aset tetap dengan pembayaran sekaligus. Ini lanjutan yang tadi. Itu kan tadi dia 700.000 ya. Dikali 10 7 juta. Nah, ini ilustrasinya, dia menerbitkan SP22 LS, si PPKD ini menerbitkan untuk pembayaran tersebut. Nah, berdasarkan hal tersebut, pelunasan hutangnya itu diakui belanja modal dengan jurnal. Jadi, utang belanja modal peralatan mesin bertambah di debit 7 juta, RKPPKD 7 juta bertambah di kredit. Nah, ini saldo normalnya belanja modal pengadaan printer 7 juta, perubahan saldo itu 7 juta di kredit. Selanjutnya ialah kewajiban dan ekuitas pemerintah. Ini saldo normalnya diingat lagi. Kewajiban pemerintah daerah. Kewajiban ini ialah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah di masa yang akan datang. Klasifikasinya ada dua, ada utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Utang jangka pendek ini apabila utang tersebut dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun setelah tanggal pelaporan, sedangkan jangka panjang itu apabila utang tersebut dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun setelah tanggal pelaporan. Nah, ini kewenangan kewajibannya. Kalau kewajiban jangka pendek itu kewenangan SKPD, sedangkan kewajiban jangka panjang itu kewenangan PPKD. Selanjutnya ialah pengakuan dan pengukuran kewajiban pemerintah daerah. Jadi kewajibannya ini diakui pada saat dana pinjaman diterima pemerintah atau dikeluarkan kreditur sesuai dengan kesepakatan saat kewajiban timbul. Dan berdasarkan sifat kejadiannya, pengakuan kewajiban itu terjadi disebabkan adanya transaksi dengan pertukaran, tanpa pertukaran, kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, kejadian yang diakui pemerintah, dan kewajiban itu diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Nah, ini jurnal standar LO dan neraca. Jadi beban di debit, utang di kredit, itu untuk pengadaan atau pembelian secara kredit. Sedangkan kas di kasdera di debit, utang di kredit. Itu untuk penerimaan pinjaman tunai. Untuk jurnal standar LA, tidak ada jurnal yang transaksi yang pertama.
Transaksi kedua itu perubahan saldo anggaran lebih di debit dan penerimaan pembayaran pinjaman kredit. Tadi kan saldo normal penerimaan pembayaran dikreditkan, berpengaruh oleh perubahan saldo penerimaan pinjaman tunai. Nah, ini contohnya. Akuntansi kewajiban di SKPD utang kepada pihak ketiga. Ilustrasinya yaitu pada tanggal 1 Juli 2015, SKPDN menerima berita acara kemajuan pembangunan gedung kantor dengan bobot tingkat kemajuan 35%. Jadi hasil pemeriksaan fisiknya ini dinilai sebesar 350 juta. Jadi pada tanggal 11 Juli dilakukan pembayaran dengan mekanisme LS dan dengan melibatkan SP2D LS, yaitu surat pertanggungjawaban barang dan jasa SP2D LS. Nah, ini dicatat jurnal EO atau neraca ini, aset tetap tadi kan di debit, ini beban atau aset di debit, yaitu sebesar 350 juta. Ini kan konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung kantor ya. Jadi diperiksa ternyata hasil pemeriksaan fisiknya dinilai sebesar 350 juta. Jadi di debit 350 juta dan utang belanja di kredit 350 juta karena dia utang kan biaya ini. Karena saldo normal utang itu atau kewajiban itu di kredit. Utang belanja modalnya bertambah di kredit 350 juta. Nah, di jurnal LRA-nya ini belanja itu kan ialah saldo normalnya di debit karena ini belanja untuk gedung pembangunan kegiatan pembangunan gedung kantor. Jadi belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor yaitu 350 juta di debit dan di kredit itu perubahan saldo itu pengaruh perubahan saldo di kredit 350 juta. Selanjutnya ialah jadi kan di SKPD nih. Ini transaksinya utang kepada pihak ketiga. Sedangkan ini akuntansi kewajiban di PPKD itu transaksinya penerimaan utang. Pada tanggal 3 Mei, pemerintah Kota Sentosa menerima pinjaman dari Bank ABC senilai 300 juta. Jadi jurnal EO dan neracanya itu di debit kas di kas daerah 300 juta, utang dalam negeri sektor perbankan atau jenisnya Bank ABC 300 juta karena dia menerima pinjaman atau menerima utang. Jadi dia bertambah di kas daerah 300 juta nih uangnya dia nambah nih pemerintah. Si PPKD ini, si pemerintah Kota Sentosa ini menambah. Utang dalam negerinya juga bertambah di kredit karena saldo normal utang itu di kredit, jadi utangnya bertambah di kredit. Sedangkan jurnal LRA yaitu karena ini menerima pembiayaan yang tadi dibahas sebelumnya yaitu penerimaan pembiayaan pinjaman dalam negeri dari Bank ABC itu sebesar 300 juta di kredit karena saldo normalnya kredit dan berpengaruh di perubahan saldo anggaran lebih di debit. Yang tadi bilang perubahan saldo itu adalah penyeimbang dari jurnalnya. Selanjutnya ada ekuitas pemerintah daerah, ekuitas dana daerah. Ialah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan liabilitas pemerintah daerah. Klasifikasinya itu ada ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi. Ekuitas dana lancar itu merupakan yang selisih tadi, total aset lancar dan utang jangka pendek antara nilai total aset dan utang jangka pendek. Nah, ekuitas dana lancar ini meliputi silpa, pendapatan yang ditangguhkan, cadangan piutang, cadangan persediaan, dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Penyajian ekuitas dana lancar itu dalam bentuk penyajian seperti ini. Silpa, pendapatan yang ditangguhkan, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek sebesar ini, total ekuitas dana lancar sebesar ini. Sedangkan ekuitas dana investasi yang kedua yaitu merupakan ekuitas atau kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan liabilitas jangka panjang. Ini terdiri dari diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, diinvestasikan dalam aset tetap, diinvestasikan dalam aset lainnya, dan yang harus disediakan untuk melakukan pembayaran utang jangka panjang. Penyajian ekuitas dan investasi dalam neraca. Ini masih berhubungan sama aset tadi sebelumnya transaksi aset. Penyajian ekuitas dana ini investasi dalam neraca itu ya, seperti ini, ekuitas dan investasi, diinvestasikan seperti ini, total ekuitas dan investasi. Nah, dokumen sumber yang digunakan ialah ini jenis transaksinya, dokumennya seperti ini, baca sendiri aja ya. Dan ekuitas ini standar jurnalnya untuk cadangan piutang dari misalkan transaksinya dari penyusunan atas timbulnya piutang, pendapatan di akhir periode transaksi,
piutang di debit, ekuitas dana lancar, cadangan piutang di kredit. Sedangkan misalkan transaksi pembiayaan, penerimaan kembali, pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah, dia bertambah ekuitas dana lancar di debit, piutang, dan kredit piutang. Standar jurnal untuk cadangan persediaan, yaitu dari penyesuaian atas inventarisasi fisik persediaan, dia bertambah di debit, persediaan, kredit, ekuitas dana lancar, cadangan persediaan di kredit. Selanjutnya ialah standar jurnal untuk dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Dari transaksinya itu ada penerimaan seperti ini, baca sendiri ya. Oke, standar ekuitas dana itu ada standar jurnalnya, ada yang untuk investasi jangka panjang, ini utang untuk pembayaran utang jangka pendek, ada juga untuk diinvestasikan dalam aset tetap, ini transaksinya, dan juga ada dalam aset lainnya, ada standar jurnal untuk dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, ada juga standar jurnal untuk diinvestasikan dalam dana cadangan. Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf ya kalau misalkan Ibu ada kata-kata yang kelibet atau yang kurang jelas, bisa ditanyakan Ibu lewat PC, WhatsApp, atau Google Classroom. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.